Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Wina dan Roku dari Akita Sora. Nah, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita yang kemarin. Hai. Part satunya kita udah bikin yang judulnya Tentang apa tentang Coto, subscribe dulu. Kemudian klik tombol lonceng untuk updatean video terbaru. tentang Ciri-ciri berada di Jepang. Ini kita lagi di Jepang nih. Itu ya ciri-cirinya apa aja kita udah bahas 5. Yang pertama, yang belum nonton boleh nonton part satunya. Kali ini kita akan melanjutkan yang ke-6 sampai ke-10. Apa sih ciri-ciri kita lagi ada di Jepang tuh ya? Buat teman-teman yang mau ngikutin part satunya, nanti bisa cek di atas ya, tinggal diklik aja Jangan linknya. lupa ya nonton dulu tuh yang 1 sampai 5. Biar nyambung ya. Hai, kalau gitu langsung aja kita mulai part 2, langsung ke nomor 6 ya. Ciri-ciri kita lagi tinggal di Jepang itu apa nih, Atau Senpai? ya paling nggak kita ini nih Jepang nih gitu ya. Hai, so desu ne. Oke, langsung aja kita masuk ke ciri yang ke-6, yaitu adalah suasana di kereta itu sepi, nggak ada orang yang ngobrol dengan suara kenceng. Kalau mungkin bisik-bisik ada lah ya, anak-anak sekolah yang ngobrol gitu ada, cuman mungkin nggak kenceng gitu. Suaranya tuh nggak akan kenceng banget. Bahkan di kereta itu ada himbauan untuk mengatur handphone kalian di posisi silent. Wow. Jadi nggak boleh ada nada deringnya. Gitu, apalagi teleponan itu nggak boleh banget. Teleponannya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Gimana aneh desu ne. pengalamannya Roku Sensei waktu di sana? Teleponan sih nggak pernah, cuma sempat ngobrol beberapa kali. Tapi emang pas bahkan nggak cuma di kereta Senpai, di bus juga. Oh iya, Jadi iya. itu himbauannya itu selalu ada. Jadi tempelan ya kayak apa sih? Bukan announce sih, mungkin ya cuy aja ya, cuy. Peringatan ya. Karena itu udah jadi peringatan di sana. Itu artinya apa? Berarti mereka itu patuh banget sama kebiasaan di mana mereka emang kalau di kendaraan umum itu harus sunyi gitu ya, harus mungkin dalam artian nggak mengganggu satu sama lain. Jadi tolong ya jangan terlalu berisik lah, sebenarnya lebih ke situ ya. Tapi mungkin ada aja kali ya 1-2 yang Iya. berisik. Dulu sih pernah pengalaman kayak ada ya, Iya. tapi anak-anak muda gitu Iya, biasanya sih. anak SMA, SMP gitu yang Iya, berani masih berisik. kecil-kecil. Tapi kalau yang lain sih Saudane. enggak. Dan kalaupun ada itu bener-bener yang diliatin ngobrol suara kenceng apalagi di telepon ya. Nelpon dengan suara kenceng tuh kayak yang langsung udah mah suara kenceng nggak boleh. Nelpon lagi, jadi kayak double gitu. Oh. Terus ada satu artikel dari satu sumber lah yang pernah aku baca adalah kenapa kalau nggak boleh teleponan? Karena kan kita nggak tahu pembicaraan yang dari telepon situ ya. Iya. Jadi bikin kayak dia lagi ngomongin apa sih? Jadi ada Kinare. perasaan yang kayak gitu tuh, dan itu nggak baik. Sedangkan kalau misalnya kita ngobrol, misalnya bisik-bisik pun kan masih kedengeran gitu. Ada dua Iya. pembicaraan, misalnya ada saling ngobrol gitu, jadi tahu lah ini lagi ngomongin apa. Cuman kalau di telepon tuh kan jadi Iya kita nggak sih. tahu sih lawan bicara ngomong apa. Nah itu jadi perasaan yang kurang baik gitu. Kayak jadi suuzon ya. Kayak Mengundang udah nggak perasaan usah gitu. yang Jangan- tidak. jangan, Jadi mending jangan pas naik kendaraan umum seperti itu ya. nggak boleh. Tapi berabe juga ya, maksudnya kalau di Indonesia kan kayak ya udahlah be aja gitu ya, siapa yang tahu gitu ya ada Dan urusan yang penting atau gimana Jadi kayak gitu. kita tuh sebenarnya nggak mau tahu, tapi gara-gara lu teleponan jadi kayak Jadi kayak kepo. ada perasaan. Nah itu tuh nggak boleh Yokunai gitu. desu ne. So bukan desu bukan ne. bukan jadinya kepo sih, cuman kayak kan kedengeran gitu. Iya, kayak kita nggak bisa nolak kecuali pakai headset gitu ya. Nah itu dari sumber yang aku baca ya. So Atau dan teman-teman kalau misalnya tahu, kalau kata temen aku yang orang Jepang gini loh, nah itu boleh juga tulis di. boleh deh, coba share ya teman-teman ya. Soalnya bagian situ tuh walaupun aku udah baca ya cuy ya itu di apa sih namanya setiap kali naik kereta atau naik bus gitu. Cuman jujur aja itu masih culture shock buat aku. Soalnya masih kayak kenapa sih gitu? Masa nggak boleh teleponan atau ngobrol walaupun dengan suara kecil? Cuman ya itulah ya gitu. Perbedaannya justru di situ seperti itu ya. So yokoto desu ne. Oke, kita masuk ke ciri-ciri yang ketujuh. Nah, Yang desu ketujuh senpai. Hai. adalah Yang ketujuh. ciri-ciri yang ketujuh adalah kalau kalian misalkan ini di lingkungan kerja nih, itu merasa nggak bisa pulang duluan kalau atasan kalian belum pulang.
Ternyata nggak boleh pulang duluan guys, kalau atasan belum Bukan pulang nggak boleh atau sih, gimana? nggak ada mungkin nggak ada aturan tertulis gitu. Cuman kayak nggak enak gitu loh. Itu jadi common sense seperti di sana ya. Kalau di sini mungkin kayaknya biasa aja kalau misalnya Iya. atasannya emang kita udah jam pulang ya udah kita pulang aja gitu nggak sih? Kalau udah jam kerja sih, kalau udah Iya. jam pulang, kalau udah jam pulang. Nah, Tapi kalau di mungkin ada aja sih ya yang nggak, kayak mending jangan gitu. Ada, setahu aku ada. Nah, kalau di sana itu susah. Kalau misalkan atasannya belum pulang, jangan harap kalian bisa pulang dengan Tenang. wah, cari-cari kerjaan biar tetap di kantor Aduh. gitu. Walau tapi kalau saya udah izin, Nka, Izin. saki ni kairasete itadakimasen ka toka Nah, yuttara, kalau itu kan kalau misalnya ada keadaan Iya. khusus gitu ya. berarti yo Ini tuh jika aru to perasaan- dake toka. Perasaan nggak enak aja kayak wah kalau si bos belum pulang ya saya juga nggak bisa pulang gitu. Itu biasa banget di sana. Makanya orang kantor kan pulangnya malam-malam. Pantesan ya. Zanggyo mulu. Zanggyo apa Zanggyo? Zanggyo lembur guys ya. Kesannya jadi kayak hatara kimono ya. Emang iya bukan Jepang? Iya emang ya. Kesannya kayak jadi workaholic padahal enggak juga sih. Mungkin enggak, maksudnya enggak semuanya. Beberapa ada yang workaholic memang ya Pengen banyak, pulang, lumayan sebenarnya banyak. pengen pulang, tapi pengen karena pulang. si bos belum pulang ya udah aku nggak bisa pulang. Mungkin di satu sisi ternyata itu alasannya guys, karena atasan gue belum pulang coy, jadi gimana mau pulang. Iya. Kalau nggak habis gue. Iya bisa jadi. So yukata desu Yang ne. ke-7. Hai, sore nana bang desu ne. Hmm. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Ke-8. Ini unik sih karena ini berbeda, bertolak belakang dengan Indonesia. Wah, apa tuh? Kalau di budaya Jepang tuh ada yang namanya aizuchi. Jadi Ah. aizuchi itu kayak respon. Kita kalau ngobrol Mm-mm. sama misalnya saya sama Roku Sensei nih, misalnya lagi Mm-mm. ngobrol gitu ya. Mm-mm. Kan biasanya kita kalau mendengarkan dengan seksama ya udah kita diam-diam aja kan. Oh, gitu ya udah diam aja. Nah, kalau Jepang itu jangan diam justru. Oh. Kita harus kayak so desu ka. So desu ne. Kayak harus ada responnya Respon. yang disebut Dan itu aizuchi. setiap detik kalau bisa ya. Kayak Setiap. iya, nah, itu tanda bahwa kita menyimak. Sedangkan kalau di Indonesia kan berkebalikan ya, kalau kita dengerin kan kayak ya udah diam dengerin dulu sampai beres. Nah, kalau di Jepang malah tunjukin bahwa kalian mendengarkan itu justru dengan respon itu kan. Iya, kalau di kita so, baru so. cuma aja kadang kamu nyimak apa enggak sih? Iya, kayak jatuhnya kita kayak memotong pembicaraan orang gitu nggak sih kalau misalkan saya lagi cerita gitu gitu jadi kayak Iya, apalagi ada gitunya kayak gitu. Iya sih biasanya. Mending kita kan- dengerin, tapi biasanya kalau kalian ngobrol langsung kayak gini, mending dengerin langsung, Sampai liatin, beres dulu tunjukin, gitu nggak sih? tunjukin kalau kita memang ngeliat, nyimak gitu. Mungkin dari sikap kali ya, kalau di orang Indonesia. Kayak jadi gitu. kalau mungkin kita responnya kan setelah cerita itu selesai gitu ya, tungguin dulu sampai beres. Nah, kalau di sana enggak, ada yang namanya si aizuchi tadi yang merespon tadi itu. Hai, mungkin ini teman-teman bisa ya pelajarin. Dan menurut aku sih aizuchi itu apa sih namanya, hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman terapkan pas lagi belajar bahasa Jepang. Ya, soalnya nggak gampang banget, dan ini tuh budaya yang paling gampang diterapin dan paling gampang diterima kayak gitu ya. Ya nggak sih? So desu ne. Tomoimasu menurut saya. Ada apa namanya? Nilai budaya Jepangnya dari hal-hal kecil, dan sebenarnya nggak susah kan ya, kayak kita tinggal kalau misalnya dengar orang kita tinggal bilang so dane so desu ka so. Cuman itu butuh refleks. Iya sih, bener sih, harus ngelatih refleks diri kita sendiri juga ya. So yukoto desu ne. Hai, oke deh. Hai, kita masuk ke yang ciri-ciri ke-9. 9. Yang ke-9 adalah service atau jasa terhadap customer itu sangat baik, berkualitas tinggi lah maksudnya. Ada yang namanya omotenashi, yaitu kayak melayani itu dengan benar-benar sangat baik gitu. Nah ini sebenarnya yang aku termasuk budaya yang sangat aku respect karena benar-benar ngehargain orang gitu. Kalau di sini kalau kita bandingin sama Indonesia. Iya, emang di Indonesia emang kurang apa gimana nih? Kita masih sering menemukan misalnya kita lagi ke minimarket atau kemana gitu, itu masih sambil ngelayanin, entah sambil makan, sambil ngunyah atau sambil megang handphone. Kalau di Jepang kalau itu berurusan dengan jasa, service ke customer itu benar-benar nggak boleh. Dame. Nggak boleh sama sekali, apalagi makan ya, itu sangat nggak sopan. Jadi makan harus di waktu yang lagi Makan. waktu istirahat, waktu makan, dan itu nggak kelihatan Customer. di depan customer. So
megang handphone juga gitu, cuman boleh waktu istirahat aja, I beda see. banget. Nah itu yang baik ditiru sih. Kalau menurut aku kan nggak sopan ya kita misalnya lagi belanja gitu terus kasirnya sambil Main makan, HP. sambil main HP, itu sangat nggak sopan sih. Iya sih, so desu ne. Kalau di restoran gitu gimana senpai? Oh iya, karena pengalaman aku juga di restoran dan aku di bagian depan. Ba- boleh. bagian depan tuh maksudnya gimana? Ngejaga pintu, kasir apa gimana? Iya semuanya. Jadi mulai dari ngantar Oh. tamu ke meja, ambil Iya, orderan. ambil orderan, terus ngantar makanan, terus kasir juga. Oh. Dan aku belajar dari atasan-atasan dulu Yang di sana. waktu part time job di sana. Itu kita benar-benar harus melayani dengan baik gitu loh, karena kan customer juga mengeluarkan uang buat apa Servisnya. Jadi benar-benar harus smile, harus ramah. I see. Jadi mungkin siapa tahu nih ada teman-teman yang nanti kerja kesananya berhubungan sama hospitality. Nah ini bisa banget ya diterapin. Nanti teman-teman harus benar-benar pelajarin pelatihan servis atau ya omotenashi ya tadi ya istilahnya, yang seperti apa sih yang mungkin agak berbeda sama Indonesia seperti itu. Aku ini ada pengalaman pribadi sampai nangis gitu. Waduh. Enggak sih, terharu. Jadi atasan aku tuh cerita bahwa segitunya loh kita untuk menghargai orang lain. Di servis itu kan kayak kita melayani orang lain ya, bukan berarti benar-benar si customer itu yang raja kita harus tunduk, nggak kayak gitu, tapi sama ya? gitu. Lebih ke karena dia mengeluarkan uang berarti kita juga harus melayaninya dengan maksimal dengan maksimal gitu. Asoko ga wakara maseng. Jadi tadi aku kira di Jepang tuh oke aku sama itu ya namanya juga dipakai sama gitu ya. Jadi kesannya tuh dirajain banget. Padahal maksudnya itu ternyata nggak gitu, dan ini berarti dari atasan senpai ya dijelasin langsung bahwa bukan maksudnya ngerajain customer aja gitu, tapi cuman ya bukan kita harus benar-benar tunduk gitu enggak. Berarti maksudnya berikanlah yang terbaik karena orang lain tuh udah capek-capek juga bayar kita, ya kita harus capek-capek juga dong buat mengusahakan memberikan layanan yang terbaik juga buat mereka seperti itu ya. Dan ini pas aku balik ke Indonesia tuh kayak yang oh iya ya ini yang harus ditiru gitu. Berarti kerasa ya senpai ya pas Kerasa ke resto atau tempat-tempat ya macem kayak, minimarket gak sampai segitunya. Iya kayak pelayanannya cepet kan. Kalau Jepang tuh kita jangan sampai bikin orang nunggu yang terlalu lama. Terus ya itu sih yang paling kerasa banget itu sambil mengunyah dan megang handphone. Soalnya aku kalau di minimarket gak pernah lihat mereka makan, tapi kalau handphone pernah. Nah itu jadi itu di mana? Di Jepang? Enggak di sini. Iya, awal kalau di Indonesia. Aku ada beberapa kali pengalaman gitu. Malah ngunyah? Lagi ngunyah kayak. Waduh. Ini kan gak sopan. Lagi sial itu orangnya. Ketemu senpai dengan yang udah pengalaman ya mempelajari the best service terus ketemu sama yang ya mungkin kalau yang kerja di hotel tahu lebih banyak ya, karena aku juga cuma iya sih benar-benar di restoran aja. Di hotel atau di servis yang lain mungkin juga ada lebih tahu lah, lebih paham. Ini kan aku cuma sebagian kecil aja ya. Iya juga sih, setelah jadi teman-teman dibicarain juga gitu mungkin bisa meniru. Kalau misalnya kita lagi kerja, kalau kita lagi ngobrol sama orang, jangan sambil ngunyah, jangan sambil pegang handphone. Apalagi kerja konteksnya lagi kerja. So desu ne. Hai, so yukoto desu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang ke-10. Yang ke-10. Nah, ini kalau ini mah kayaknya jangan ditiru justru. Apa tuh? Jadi ada di Jepang tuh ada budaya nomikai. Malah kebalikannya ini mah jangan ditiru. Ini jangan ditiru. Kalau yang ke-9 tadi itu sangat baik ya, karena melatih hospitality kita sebagai, kalau misalnya buat teman-teman yang kerja di hospitality memberikan layanan yang terbaik. Yang ke-10 ini malah jangan ditiru ya teman-teman ya, kopi suduna. Jangan ditiru karena ya bukan budaya kita juga. Apa itu senpai nomikai? Bisa jelasin nggak? Hai. Nomikai itu adalah tradisi minum-minum. Hai. Sepulang kerja. Jadi biasanya itu adalah sararimang. Pekerja sararimang, kantor. Iya, pegawai. Pulang kantor mereka biasanya mampir ke izakaya, tempat minum bir dan lain-lain. Ya buat minum-minum di bir itu. Biasanya sih sebagai ajang buat, kan orang Jepang tuh tipe yang kayak nggak bisa cerita, misalnya banyak yang nggak bisa cerita gitu keluhannya di kerjaan. Nah
pas nomika inilah kayak Keluar. jadi kayak melepas lelahnya itu, melepas stresnya itu waktu di nomikai gitu. Apakah setelah mereka minum itu keluar semuanya? Atau cuma secara ekspresi aja? Nggak secara, maksudnya kan biasanya kalau orang minum tuh kan ada kemungkinan mereka kehilangan kesadaran. Terus mereka saat itu ngomong apa gimana? Iya, katanya tuh baru bisa cerita tuh dengan alkohol gitu loh, baru keluar, dan nanti setelah misalnya udah sadar tuh kayak udah lupa gitu. Jadi kayak yang penting keluar dulu aja gitu. Tapi bukan berarti semua orang Jepang suka nomikai juga. Ada yang nggak suka minum, nggak suka, Nggak cocok, diajakin nomikai nih, ada yang males. nggak suka gitu. Cuman kayak budaya yang sering di perusahaan-perusahaan Jepang, di kantor-kantornya itu misalnya beres kerja, ayo nomikai. Terus itu jadi kegiatan yang wajib gitu nggak sih? Maksudnya kalau misalnya sampai ke kantor itu gimana Lucu sih Senpai? ini masa tahu aku aja ya. Itu kayak kalau misalkan yang ngajakin atasan tuh kayak nggak bisa nolak gitu loh. Waduh, susah juga sih ya kalau yang ngajakinnya atasan. Kesannya aduh semua anak buah harus ikutan gitu ya nggak sih? Jadi sebenarnya kayak dibilang wajib kan sebenarnya enggak, cuman siapa dulu yang ngajaknya? Poinnya adalah siapa yang ngajaknya ya. ada orang-orang yang aku tuh males sebenarnya, tapi nggak enak karena ya gimana ya, nggak enak sama atasan gitu. Iya, terus gimana Senpai? Ada pengalaman nggak waktu itu diajak sama atasan? Kalau aku untuk sih nomikai enggak ya, karena atasan nggak ngajak sampai kayak gitu. Alhamdulillah berarti ya. Nggak ada pengalaman. Cuman kalau tahu dengar dari teman-teman sih ada yang mau ngeluh, aduh disuruh nomikaya lagi, padahal aku malas. Iya, itu kalau teman-teman yang pada muslim tuh gimana tuh? Iya, nih buat teman-teman muslim nih, perhatikan nih. Kasih tahu bahwa kalian tidak mengkonsumsi alkohol. Bisa kok, waktu itu ada juga acara nomikaya walaupun bukan di kantor ya, bukan di perusahaan. Aku dari sekolah gitu sama anak-anak aja nomikaya minum-minum gitu ya. Tapi mereka baik hati dengan nyariin tempat yang ada minuman lainnya gitu. Jadi misalnya minuman aku orange juice waktu itu, ada yang cola juga. Jadi jangan karena wajib terus kalian jadi mengorbankan, ya udahlah aku minum, jangan gitu. Bilang, kasih tahu bahwa kalian tidak, saya muslim, saya tidak mengkonsumsi alkohol. Hai, itu ya poin pentingnya teman-teman. Justru karena kita di sini memberikan insight juga buat teman-teman yang mau ke sana, terus teman-teman misalnya beragama Islam, dan kita kan di sini ya mempelajari bahasa. Itu artinya apa? Teman-teman diharapkan bisa menyampaikan dengan secara gamblang ya. Kalau teman-teman ya Islam, teman-teman memang nggak boleh mengkonsumsi apa aja yang nggak boleh gitu, bilang aja kayak alkohol, minuman keras yang memabukkan gitu ya. Itu harus disampaikan dengan jelas gitu supaya merekanya juga tahu. Dan respon dari teman-teman atau atasan sana, mereka paham-paham aja kan ya sebenarnya. Sekarang apalagi sudah banyak orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Malaysia yang mayoritas muslim ke sana. Jadi sebenarnya orang Jepang pun sekarang udah mulai, muslim tuh nggak boleh makan daging babi ya, nggak boleh minum alkohol ya. Itu tuh udah mulai memahami gitu loh. Gitu. Jadi waktu itu pun kayak makan-makan kita dibagi gitu. Ini yang nggak ada kandungan ininya. Biar aman yang, gitu ya. Yang maksudnya kita nggak bisa makan. Dan ya mereka menghargai aja sih. Ya gitu. walaupun mungkin beda ya, mungkin di lingkungan yang gimana. Karena kan saya waktu itu aku di lingkungan yang sekolah gitu. Iya. Cuman pokoknya kasih tahu aja gitu, kasih tahu bahwa kalian enggak. Dan kayak murid-murid kita juga yang waktu itu kan ada raka juga waktu itu juga dia punya waktu buat sholat juga bisa. Bener. Kayak dia entah itu nggak ikut atau minumnya ya yang bukan yang alkohol gitu, bisa kok. Jangan karena itu budaya Jepang dan sebenarnya kalian nggak mau ngikutin tapi jadi karena nggak enak jadi ngikutin, jangan, kasih tahu aja. Ya jangan karena nggak enak ya teman-teman ya, mending dibilang dari awal, mending disampaikan. Sama waktu sholat tadi juga mending harus dijelasin dari awal karena itu kayaknya bakal ngaruh banget ke jam kerja ya nggak sih kalau waktu sholat itu. Aku dulu juga bisa kok, ada kok waktu buat bisa sholat. Ya desu ne. Iya, kayak kan timingnya beda sama di Indonesia ya. Tapi bisa kok. Ya pasti bisa, kuncinya adalah sampaikan ya, bicara ya, jelaskan ya, harus jelas. Walaupun kalau di servis emang agak susah karena ya itu tadi kan, maksudnya kita harus melayani dengan baik. Kalau kita kan nggak bisa, ya udah aku sholat dulu ya keluar, terus kan nggak bisa kayak gitu. Iya, sih sih kok nggak coto desu ne. Kita adjust aja, sesuaikan aja.
Oke, kita simpulkan lagi ya. Jadi tadi kita yang keenam itu jangan sampai teman-teman berisik, terus HP-nya lupa di silent tuh, jangan sampai ya. Kalau misalnya lupa terus bunyi, langsung di silent aja, nggak apa-apa. Jadi ya harapannya kalau misalnya kita orang asing sih mungkin kita nggak aware atau nggak sadar. Nah saat itulah langsung di silent aja, karena emang itu udah jadi peringatan di setiap kendaraan atau transportasi umum seperti itu ya Dan teman-teman juga ya. jangan makan. Oh iya. Jangan makan di kendaraan umum, bus atau kereta. Waduh, itu baru tahu aku. Ya, dilarang. Kalau minum nggak apa-apa kalau minum. Tahu aku sih sebenarnya nggak boleh ya. Oh Dilarang my makan dan God. minum. Jadi mending minum sama makan yang banyak ya teman-teman ya sebelum naik kendaraan. Kecuali Shinkansen kali ya. Shinkansen bukannya ada tempat naruh minuman sama tempat makannya. Oh, Shinkansen. Iya. Karena mungkin perjalanan jauh kali ya. Kalau Shinkansen yang perjalanan Kita jauh nggak tahu, bisa nggak pernah jadi. naik Shinkansen. Iya, aku ada senpai waktu itu. Tapi memang cuma Shinkansen doang. Gitu. Nah, Jadi kalau antar daerah enggak sih. So desu. jangan makan dan minum terus matikan Mute. silent handphonenya. Silent handphonenya. So desu. Hai, oke. Hai, kemudian yang ketujuh, kalau misalnya teman-teman kerja di Jepang tapi atasan belum pulang, mending jangan pulang dulu ya. Iya. Udah kerasa tentang perbedaan. Iya, so desu. Jadi ini ya cukup keras ya peringatannya ya. Apalagi kalau udah kerja di Jepang, soalnya kan pasti bakal dilihat sama yang seangkatan, senior, apalagi atasan seperti itu ya. Ini disclaimer, ini apa namanya? Kebanyakan mungkin ada yang beda. Aku di perusahaan Jepang nggak gitu mungkin ya. Ini kebanyakan. Kalau atasannya belum pulang, itu bawahannya nggak bisa pulang. Kecuali atasannya emang cuma bentar datangnya, bersyukurlah kalian ya. Lanjutnya Rox. Hai, oke. Yang kedelapan yaitu aizuchi. Apa itu aizuchi? Memberikan respon setiap kali kita mendengarkan orang Jepang berbicara ya. Dan yang kesembilan yaitu memberikan servis yang terbaik, atau bahasa Jepangnya yaitu apa senpai? Omotenashi. So desu ne, omotenashi desu ne minasang. Hai, are desu. Hai, kemudian yang ke-10 yaitu kebiasaan nomikai ya. Biasanya ini dilakukan setiap habis kerja. Kalau misalnya teman-teman prefer buat gak ikut, apakah itu karena agama atau karena kesehatan, mending teman-teman harus jelaskan gitu ya dari awal seperti itu. Jadi mereka juga akan memberikan pengertian buat teman-teman yang gak bisa mengkonsumsi minuman seperti alkohol seperti itu. Hai, oke, kalau begitu hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Hai teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain biar nanti kita bisa belajar bareng bersama Akina Sora. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.